Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Hai, ini di Kamar Rosi. Di Kamar Rosi ini biasanya gue pengen ngobrol sama orang-orang yang gue kenal dekat. Paling enggak kita udah selalu saling kontak-kontakan, mengenal satu sama lain, supaya bisa ngobrolnya seru aja. Nah, makhluk yang aku undang hari ini adalah, dia tuh temen gue banget. Meskipun kita sering berantem juga, karena banyak banget dari apa yang dia lakukan, bisa jadi gue gak setuju. Tapi menurut gue ini orang memang one of the most wanted. Dia sering cari bikin ulah, dia seorang social media aktivis, dia sendiri seorang aktivis. Tapi jangan salah, dia wartawan loh dulu. Dan orang ini sebenarnya paling dicari-cari. Dari dulu tuh Kompas TV pengen banget wawancara dia, karena dia pernah dituduh doxing, pernah pasang foto Pak Prabowo dengan seragam Hitler. Ya, tapi dia gitu deh, dia pokoknya berulah di sosial media, terus ketika diwawancarai dia nggak mau. Kali ini dia mau loh aku wawancara. Karena apa? Karena kan sekarang kita lagi ribut buzzer. Nah, buzzer itu sekarang lagi perang antara buzzer sama media mainstream. Dia dengan bangganya mengatakan, saya influencer Jokowi. Uli Yusra. Hai. Kak Rosi. Lu kira lu Mumtaz? Gimana? Aku udah mirip Mumtaz? Atau terima kasih Rosi. Oscar Lawalata. Rambutnya Oscar di masa lampau. Tanpa perawatan kalau lo. Weh, ngaco. Dulu sebelum pandemi ikutin Kak Rosi. Apa sih? Lu gak pernah manggil gue Kak Rosi. Dulu Buka aja maskernya. Kita kan udah jarak. Selama lu gak usah kenceng-kenceng ngomong sama gue, gak usah ngegas. Gak ngegas juga. Tapi ini harus bergaya seperti presenter Kompas TV. Lu Ulun Yusron atau siapa? Sahabat Ahok? Amelia. Dulu waktu kampanye Ahok, buzzer lawan menuduh aku adalah Amalia Ayung Tias yang melepas hijab. Len, apa kabar sih, Su? Apa, Ci? Aku mau panggil dia Su. Ya udah, nggak usah diperpanjang. Baik-baik, kok, Ci. Sehat. Nggak usah diperpanjang. Kenapa, Pak? Gua panggil dia selalu Su. Itu udah, nggak usah diperpanjang. Apa? Su! Len, lu buzzer Jokowi? Sejarah akhirnya membuktikan. Jadi sebenarnya kan udah sering foto sama Jokowi gua upload. Cuma kan narasinya sok-sokan gitu. Sok-sokan narasi yang imut gitu. Tapi kan kemarin saya tulis di Instagram, follow ya semua akunnya @ulinyusron. Lu nggak private ya? Enggak lah, ngapain private? Hidupku kan terbuka. Aslinya hidupku itu ya di dunia offline, bukan di online. Hidupku ya mata ketemu mata, ya kan. Gelas ketemu gelas, piring ketemu piring. Malah di hidup lu cuma di antara jempol doang juga. Ngawur. Nah, aku tulis di situ. Jadi lu nggak lu private, lu buka semua? Buka semua, Facebook terbuka. Tapi gue lihat lu lebih aktif di ini deh, Instagram. Instagram lebih asik. Kenapa? Instagram itu serunya karena kalau ada komen negatif tinggal di-delete. Gue udah jawab dulu, lu buzzer Jokowi? Pasti, jelas. Nah, saya influencer Jokowi sejak 2014. Buzzer berarti sama dong sama influencer? Menurut lu sama? Ini degradasi, ada degradasi pengertian. Persis seperti istilah netral, positif, istilah pencitraan. Tapi pencitraan itu menjadi negatif karena dianggap memutihkan yang hitam, menghitakan yang putih. Yeah. Sama dengan buzzer sebagai pendengung, sebagai opinion leader, maknanya kan jadi negatif sekarang. Yaitu hanya mau mengamplifikasi pemerintah. Yeah. Padahal yang mengamplifikasi suara itu nggak hanya dari kubu pemerintah. Yang mengamplifikasi suara dari kubu oposisi jauh lebih kencang, lebih banyak. Tapi kan kesan itu dilekatkan hanya kepada pendukung Jokowi. Saya sendiri lebih senang pakai istilah penggiat media sosial. Kayaknya lebih Indonesia banget sih. Iya sih. Nah, tapi lu tadi barusan bilang
lu buzzer Jokowi. Iya, lu bangga jadi buzzer Jokowi. Saya melakukan semua aktivitas sepenuh hati. Nggak setengah-setengah. Saya membantu Jokowi dari 2015 sampai nanti Jokowi selesai di 2024. Dan lu nggak masalah mau dibilang buzzer kayak influencer kayak terserah. Tapi hidupku juga nggak berubah ya. Hidupku gini-gini aja. Jadi mau dibully, ini aku kasih tahu ya caranya ya. supaya nggak baperan di sosmed. Habis posting gitu, terus kamu tinggal sejam 2 jam gitu. Jadi kan kamu nggak baca mention, nggak dibully ya kan. Kalau di Instagram gampang. Kalau begitu dulu ada kasus gitu, kan komen di Instagram mau nge-tag atau mention atau komen di foto-fotoku gitu. Kalau yang nggak suka tinggal di-delete. Kalau lu jadi nggak pernah baca-baca komen? Baca-baca komen? Baca. Tahu. Baca, tapi kan kalau baperannya gue pengen tahu. Nggak tahan lama. Gue pengen tahu gini. Gue boleh tanya pertanyaan pribadi nggak? Jangan bawa pribadimu ke sini. Enggak, pertanyaan pribadi. Oh, lu dibayar berapa? Hah? Loh, kamu kan kenal aku udah lama. Kalau sih, aku yang gini-gini aja. Dari kamu belum menikah sampai kamu sudah menikah, menikahi anak bangsa itu sampai hari ini. Anak negeri, menikahi anak negeri sampai sekarang. Aku ya gini-gini aja, nggak ada iya berubah. sih. Iya kan? Kalau aku. Tapi masa sih lu bela-belain Jokowi sedemikian rupa, tapi masa lu gak dapet bayaran apa-apa? Yang lain tuh pada jadi komisaris, masa kamu gak jadi komisaris? Nah itu. Aku ini apa namanya, nasib yang belum berpihak. Aku ini selalu terancam kaya, terancam terus. Maksudnya apa sih? Terancam kaya berarti ya belum kaya sih. Orang mudeng gitu. Jadi belum, tapi saya yakin kalau apa namanya, ketulusan, keikhlasan, kebesaran hati itu pasti akan membawa muara. Pak Erick Thohir, ada yang lagi nyolek? Ora. Pak Pratik, ada yang lagi nyolek? Enggak ya, itu kan karena sudah ada pembagian tugas. Tugas saya itu emang gini-gini, yaitu menghibur masyarakat. Aslinya saya kan bukan seperti yang ditujukan banyak orang. Tunggu, tapi lu pengen nggak jadi komisaris? Hah? Pengen nggak? Pak Pratik. Ayo, Pak Erick. Kalau memang angin membawa ke sana ya nggak apa-apa. Kalau angin tidak membawa ke sana, ya nggak apa-apa. Pokoknya dibikin santai aja sih, baperan gitu. Tapi gini ya, menurut aku kita jangan tertipu oleh penampilan dia yang kayak begini-gini gitu. Karena aslinya jauh lebih hebat. Menurut gue ini orang tajir. Betul. Gue liat Instagram lu dari NTT keliling, naik sepedanya Brompton. Iya, betul. Ada berapa? Kok didatangin tukang pajak? Jangan tanya harta kekayaan, kamu itu kekayaan. Jangan terkecoh sama penampilan dia kayak ini sok kere. Tapi kan itu saya nggak pernah sumakan sih. Sugih masak kere itu nggak pernah. Apa itu artinya? Kaya tapi berlagak kere. Aku nggak, aku tetap oke. Tetap menikmati hidup. Lihat gini, gue tanya ya. Jadi kerjaan itu apa? Membantu amplifikasi capaian pemerintah. Oke. Berarti gitu sih. Berarti kan ada duitnya dong. Nggak mungkin nggak ada duit. Ngapain lu kerja kalau nggak bisa kasih makan keluarga? Ya gini loh. Bermula tidak semua ada duitnya. Ya kan? Banyak hal itu berdasarkan karena kerelawanan dan kesepahaman ide. Ya kan? Misalnya, kenapa aku mendukung Jokowi? Ya Jokowi orang baik. Jokowi orang desa yang bisa masuk ke pentas politik nasional. Supaya apa? Supaya suatu saat menjadi prototipe orang biasa bisa jadi pemimpin. Bukan dari jenderal, bukan dari oligarki, bukan apa itu. Nah itu suatu saat orang biasa bisa jadi sesuatu. Berawal dari itu ya? Berawal dari kesamaan itu ya? Kesamaan, paham itu. Apalagi waktu 2015 kan peta politiknya kan lawannya
Jokowi jelas orang yang nggak disukai, ya kan. Nah, kemudian berlanjut Jokowi memimpin, banyak perubahan kok, ya kan. Suka tidak suka kan Indonesia banyak berubah karena Jokowi fokus membangun infrastruktur. Iya, fokus ke Indonesia Timur. Sepakat. Dan itu aku. Tapi habis itu lu gratis doang kerjanya. Ada duit. Ada duit, tapi tidak semua ada duitnya. Ya kan? Sekali lu post tuh berapa tuh? Benar nggak? Sekali lu post berapa? Sama nggak ada. Kalau aku bilang nggak ada duitnya pasti nggak mungkin. Pasti ada. Tapi kan aku bukan yang dibayar per posting. Aku ini apa sih gue? Mau ditanya, mereka nanya siapa yang ngerekrut lu? Maaf ya pemirsa, aku kalau di channelku sendiri sebagai vlogger, youtuber biasa bisa semau-maunya, tapi ini karena di Kompas TV jadi harus ngikuti aturan. Jadi enggak bedanya. Tapi gue salut sama lo gini, banyak orang nggak ngaku sih. Tapi menurut gue di Kamar Rossi ini gue harus salut sama lo bahwa ya lu berbicara soal ya lu buzzer Jokowi dan lu bangga gitu karena kesepahaman gagasan, apakah namanya itu buzzer atau influencer, dan lu bilang bahwa ya bisa ada uangnya, bisa juga enggak, karena itu kan tergantung gagasan. Menurut gue sih itu sikap yang baik sih. Ya lu tuh gentle, true, ya stay true to yourself. Jantan mengakui datang dengan muka, pulang dengan punggung. Ya kan? Saya membela Jokowi, saya membantu Jokowi sampai dia menuntaskan tugasnya. 2024 dia menciptakan warisan buat negeri. Tak kawal Jokowi sampai rampung. Santai aja, nggak usah ngegas. Enggak, ini orasi gaya aktivis 98. Ya kan? Terus gimana perasaan lu yang bikin posting di Twitter waktu itu gambar Prabowo Hitler, terus sekarang Pak Prabowo ada di Pak Jokowi, gimana rasa hati lu? Ya pertama-tama tone-nya agak menurun. Saya belum pernah mengalami di mana dibully habis-habisan 2014 itu kan. Ya lu juga gila sih. Ya tapi kan pertarungan politik waktu itu ya panas sih. Ya apa kamu? Ya ngapain juga lu harus kayak gitu. Nah itu kan dalam politik akhirnya orang bisa berpersepsi ini sebenarnya gambarnya siapa, ya kan. Tapi melalui forum yang mulia ini saya mau minta maaf sama Pak Prabowo Subianto dan keluarganya. Benar Pak, minta maaf Pak. Nanti suatu saat kalau kita ketemu kita ngobrol santai Pak. Tapi satu hal Prabowo saya pasti akan tanya-tanya, yaitu hal yang utama, yaitu tentang nasib kawan-kawan saya yang diculik tahun 98, entah oleh Prabowo, oleh aktivis lainnya, tetap aku tanya Pak. Tetap gak berani, wani dong ngomong lo. Tetap aku tanya. Kalau Pak Prabowo bilang bukan Pak Prabowo yang nyulik, ya saya akan jawab. Saya akan terima jawabannya dan saya akan minta bantuan Pak Prabowo untuk mencari, karena saya aktivis 98 sih. Saya mulai aktivis di Solo. Lu yang termasuk lempar-lempar granat juga kan? Nggak berani ngaco, minimal batu lah. Tapi kan itu kawan-kawanku Ci, Bisi Dukul, Suyat, Bimpet, itu 13 aktivis lainnya itu kawan-kawanku. Jadi kapanpun kalau aku punya kesempatan ketemu Pak Prabowo, aku pasti akan tanya. Apapun jawaban beliau, marah silakan, nggak marah silakan. Aku akan jawab. Karena dulu tahun 2013 juga ada wakil ketua umum Gerindra yang berusaha untuk mempertemukan aku sama Prabowo, tapi sampai sekarang juga enggak. Ya, tapi menurut aku, gue percaya sih kalau lu ketemu Pak Prabowo lu akan mengatakan itu, gue percaya. Karena aku tahu dari banyak pihak orang ini kalau ketemu Pak Jokowi ngomong juga seenaknya. Bisa ngomong untuk ke Pak Jokowi itu bisa sesuatu yang kita mungkin nggak akan bisa bicara itu. Di belakang kita bisa sangat pedes ngomongin Jokowi, Pak Jokowi, di depan kita cuman ini. Ini orang sih, di gondrong ini gue tahu banget. Dia depan Pak Jokowi yang ngomongnya sebacotnya dia. Lu tahu sopan santun nggak? Apa adanya itu luar biasa sih. Daripada kamu kelihatan manis di depan, tapi di belakang menusuk. Tapi menurut gue kenapa lu berani banget gitu sama Pak Jokowi? Nah, aku akan menempatkan sebagai pendukung apa kalimat yang paling kasar yang lu pernah ucapkan? Bukan kasar sih. Ya, pokoknya semua yang pahit-pahit aku pernah itu gua tahu sampaikan ke Bapak. Itu gua tahu. Dan karena itu saya respect sekali. Bapak bukan tipe orang yang menolak mendengarkan. Dia mau mendengarkan. Kalau
kawan-kawan semua yang pernah datang ke istana diundang makan siang atau by the way, kan Pak Jokowi bilang 3 minggu sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ketemu pegiat sosial. Lu juga diundang? Kadang-kadang diundang. Gue denger-denger lu IO-nya. Ya, ngapain lu gila? Karena pendukung Jokowi itu banyak. Enggak, gue tahu bahkan ada yang di luar negeri nanya dia jadi menteri apa enggak, ngubunginya lu. Ngapain? Ada artis yang enggak keundang. Itu hoax, itu kabar burung, itu glorifikasi. Itu glorifikasi. Len gini, Enggak gini. Mau gue kasih tunjuk videonya lu lagi ngatur 17 Agustus artisasi. Itu ada gue lo di depan. Lah itu ada, tapi kan yang namanya pendukung beliau banyak. Dan di jagat media sosial, nggak hanya aku loh. Aku ini cuma segrup kecil yang berusaha konsisten di tengah hujatan, di tengah penyudutan bahwa pendukung Jokowi itu haram hukumnya. Dan saya mau menunjukkan kepada publik, nggak ada. Kalau pemerintah yang bekerja baik dan dijauhi orang karena kamu diserang secara pribadi, ini kan pola-polanya kill the messenger. Dan kamu mundur, kalah kamu. Maka pemerintah akan berjalan tidak sesuai dengan yang kita mau. Padahal Jokowi punya mau menciptakan warisan negeri, ya kan? Itu kan harus dikawal. Dan tapi kan gini, orang juga bisa bilang gini, ya menjadi pendukung penguasa kan emang mudah dan gampang. Yang susah kan menjadi sekarang sebaliknya sih. Sekarang menjadi pendukung pemerintah itu kayak kaum paria, dijauhi banyak orang. Lah ya apa? Sekarang gimana? Di jagat media sosial misalnya. Pendukung Jokowi kalah jauh dibanding pendukung oposisi. Ya kan? Begitu? Iya, itu bukti bahwa kalau ngomong orkestrasinya pendukung Jokowi itu jelas kalah sama pendukung oposisi. Masa sih? Aku nggak yakin. Tapi gini, kan lu dulu dicari-cari oleh... Dulu kan lu dicari-cari, bahkan dimintain wawancara oleh Kompas TV. Sampai lu telepon gue, udah, woi sana buamu jangan nyanyi dari gue. Kalau nggak salah, kan ada soal doxing ya, apa gitu, yang lo kasih identitas orang dan salah gitu. Kalau nggak pendukung penguasa kan nggak mungkin dapat identitas. Ya melalui forum yang mulia ini lagi, ya saya minta maaf kalau ada abang yang salah itu, ya kan. Tetapi waktu itu kan juga ada semangat yang berkobar-kobar untuk menangkap orang yang mau mengancam, memenggal kepala Jokowi. Jagat media sosial kita kan juga sedemikian banal, kejam gitu, ya kan. Jadi pembalasannya jadi seperti hukum rimba. Jadi lu ngaku salah, itu salah ya? Itu salah, ya, itu salah. Tapi kemudian akhirnya polisi menemukan yang beneran, pelaku yang sesungguhnya udah dihukum. Tapi kan sepertinya ada orang yang berusaha untuk menyudutkan kesalahan itu sebagai upaya pembungkaman. Nah, sebelum itu Kelip, gini, lu tuh enak, lu tuh posting apa-apa lu nggak pernah ditangkap. Coba oposisi, posting sesuatu. Aku nggak posting apa-apa. Apaan? Yang maksudnya doxing itu kan lu posting. Itu kan waktu pilpres, habis pilpres kan aku enggak. Habis pilpres aku sudah nggak banyak main Twitter, sekali aja kalau ada orang mati. Posting, ada ucapan selamat. Iya, itu kan akun resminya nggak posting. Akun nggak resminya. Mana ada, kamu buka ini. No, gue sok gaya fitnah loh. Iki acara penting iki. Nggak ada, aku tuh malah nggak main-main. Nggak ada, Ci. Katanya kamu dibalik akunnya Lambe Tura, digembok. Apaan? Bohong banget. Itu orang juga nggak bisa membuktikan itu bagian dari upaya menyerang. Kill the messenger. Karena aku sendiri nggak pernah punya akun-akun anonim. Di Facebook nggak main, di Instagram nggak main, di Twitter nggak main. Kawan-kawan yang mungkin sebagian besar banyak main begitu, nggak tahu siapa yang main. Tapi aku sih nggak. Tapi lu tahu orang-orangnya? Nggak semua tahu juga. Gimana? Hidupku kan nggak diutup-utupi. Wong aku makan telo aku ya tak posting. Aku lagi di mana ya, aku tagging location. Lagi di Flores, aku tag location. Kalau orang yang hidup di dunia anonimitas, keberadaan dia kan sedikit banyak berupaya untuk tidak banyak diketahui orang. Lah aku kan enggak. Nah, kita ngomong-ngomong aja, aku posting. Tapi cara kerja buzzer tuh gimana sih, Len? Soalnya kan kadang-kadang kalau gue sendiri merasa bahwa dia bisa tiba-tiba nyerang gitu. Itu cara kerja gimana sih? Bisa dukung. Jadi kan sebetulnya kan mengumpulkan orang yang punya pemahaman yang sama. Yang sama-sama pendukung Jokowi,
Atau yang sama-sama anti juga ya? Atau sama-sama anti Jokowi, bergerak dengan satu narasi yang sama. Biasanya ada yang bagian mentongi, memantau apa saja percakapan yang ramai di media sosial, di media massa, kemudian merumuskan, menyusun narasi tandingan, narasi bantahan, kemudian menyebarluaskannya baik dalam bentuk artikel atau memes atau video grafis gitu. Ini sih sama kayak orang yang bercakap-cakap di warung kopi. Dulu yang menjatuhkan Soeharto juga pakai cara offline. Ya. Datang ke warung kopi, ada diskusi, ngagitasi, ngasih pencerahan supaya orang bergerak. Ya kan? Nah sekarang mainnya di sosial media, di handphone. Gitu. Misalnya iPhone. Sombongnya. Kalau ada petugas iPhone yang paham, silakan di-endorse. Loh, aku dipakai Apple semua loh, Ci, sebetulnya. Apa? Pakai Apple semua. Apple. Saya kerjanya jadi begitu. Kemudian untuk mendorong Lu kenal nggak sesama buzzer Jokowi? Ya enggak lah. Ini gila. Buzzer Jokowi kan banyak. Ada yang nggak diketahui juga. Bagaimana mungkin kita tahu? Termasuk anonim-anonim yang banyak disebut, yang selalu dialamatkan, nah aku gitu orang ngopo-ngopo. Ya, kenapa aku tadi bilang kayak gitu? Karena gue tuh punya sahabat, ada Ulin, ada Rahlan, ada Andi Arief, banyak lah daripada itu gara-gara politik bisa kadang, dan aku di tengah-tengah akhirnya Rahlan pernah bilang kan, Ulin ya di belakangnya digembok, di belakang enggak mas, bukan dia gitu. Ya aku juga nggak tahu. Tapi akhirnya kita bisa duduk. Nah itu kan setelah diklarifikasi kan, akhirnya Alan paham bahwa itu bukan aku, itu orang lain. Yang orang lain pun aku juga nggak tahu. Kayak ini misalnya, semua akun-akun yang besar dialamatkan aku gitu. Orang akhirnya sih sopo, aku orang mudeng. Ya kan? Mungkin orang lihat lo tuh udah kayak, lu tuh kayak super master buzzer Jokowi. Nah ya kayak ini kok karena pencitraan publik. Padahal itu semua itu bohong. Aku itu enggak. Aku tuh lucu, asli tenan. Aku tuh menggemaskan. Aku teman yang asik dan loyal. Kan? Dan aku juga itu. Tapi kalau ngomong vokal pada waktu Pilpres 2019, 2014, memang aku sangat vokal untuk menolak Prabowo. Ya kan? Dan itu semua orang tahu bahwa aku bukan Jokowi lovers. Di awal-awal kan begitu. Aku kan Prabowo haters. Pak. Prabowo haters. Tapi sekarang ya udah politik mau gimana? Kayak sekarang Prabowo masuk. Aku ya bisa apa? Oh itu kemauannya Bapak. Bapak punya hitung-hitungan supaya kontraksi politik yang berkepanjangan itu harus sedang. Supaya fokus pada pembangunan. Nah itu pun Jokowi ngajak Prabowo ya salah. Jokowi nggak ngajak Prabowo ya salah. Semua kan salawi sekarang. Apa itu? Salawi, salah Jokowi. Tapi ya kok kadang-kadang kayak waktu yang Solo, aku nanya sama Ulin, kok bisa sih Pak Jokowi mengiyakan Mas Gibran ke Solo? Lu juga udah nggak mau ikut ya soal itu ya, ketika banyak orang. Ya aku juga mempunyai pandangan lain. Tapi kan dinamika politik Solo aku juga nggak ngikuti, ya kan? Tapi sudah aku sampaikan. Jadi banyak hal di dalam politik itu pada akhirnya kita tahu nggak semua itu ada di tangan kita. Banyak. Tapi lu benar salah tetap Pak Jokowi benar. Nah bedanya kan kalau kayak aku punya saluran kalau aku menumpah ruahkan ketidaksepakatan, ya kan. Daya kritis itu disampaikan dengan rasa cinta dan sayang, ya kan. Aku walaupun nggak suka sama kamu sih, kan nggak semua narasumber yang kamu undang itu ya bagus-bagus, ya kan. Ada juga narasumber juga yang nggak nyebelin, nggak deli lah, ya kan buat aku. Tapi kan aku nggak mencaci maki di Rosi. Misalnya Jancok, Rosiana Silari, kawan baikku, ternyata diundang lawan politiku. Aku kan nggak gitu. Kan sih minimal aku jawab. Ngapain sih lo ambil itu? Ngapain itu kan ada yang lain. Topik itu kan terlalu sensitif. Sensitif maksudnya. Sensitif. Kenapa nggak yang lain? Ya kan? Bahkan karena aku sayang sama kamu, Ci. Nah, hal yang sama kalau pada pemerintah kan. Pak Jokowi lah. Pak Jokowi, pemerintahnya banyak hal yang nggak aku suka. Tapi apa aku harus berteriak lantang hanya menunjukkan keegoan yang bersuara keras? Buat apa? Ya kan? Dunia ini kan sudah kegaduhannya di offline bergaduh, di online tambah gaduh. Jadi nggak usah tambah-tambah itu lah.
Len, tapi lu termasuk orang yang ikut menghack Tempo, Tirto ID ya? Edan ya, pedok. Kenapa lu ngegas sih? Lah aku ya gitu ya. Saya ganggu. Ya kan gue cuma nanya. Aku jadi haus ini. Ya iya gimana? Wah aku ya mudeng kejadian itu. Aku tahu tuh ada beberapa yang suaranya kayak kamu. Aku Iya, oke lu lah. dianggap yang nge-hack Tempo dan Tirto ID. Padahal kan teman-teman kita juga. Nah kan edan itu. Aku ini seganteng-ganteng ini. Ya kan, nggak mungkin aku bilang jelek-jelek ini. Seganteng-ganteng ini dengan rambut tertulis. Aku ya bekas wartawan sih. Aku bekas ketua AJI Jakarta. Iya benar. Ya kan. Kamu tuh anak buahku di AJI. Kamu kan anggota AJI Jakarta dulu. Iya. Ya kan? Tapi sekarang gue dengan kehormatan PWI. Itu. Kamu nggak konsisten. Aku juga baru tahu belakangan. Kalau aku masih jadi wartawan, masih di AJI, tak gandoli kamu, tak pegangi biar nggak keluar. Ya kan? Lah kan aku pernah jadi organisasi yang... Dia wartawan konten loh. Jadi keluarga KG juga dulu sebelumnya. Iya, saya juga berusaha. Habis ini saya udah nyiapin CV untuk melamar sebagai staff editorial di Kompas TV. Oh nggak bisa, kita persyaratannya itu ada by look. Lalu kurang look apa aku dibanding Budi? Aku bekas wartawan, jadi nggak mungkin lah. Lu nggak gini, gue mau minta klarifikasi seorang Ulin Yusron. Benarkah dia terlibat dalam menghack media-media online yang selama ini kritis pada pemerintahan Jokowi? Long, aku aja teman-temanku di sosial media yang kritis saya nggak pernah aku unfollow, nggak pernah aku blok. Aku malah di blok yang teman-temanku. Itu kan bukti bahwa aku nggak peduli juga. Jokowi kan bilang itu kalau ada kritik diperlukan, ya kan. Pernah suatu hari misalnya, lama itu bapaknya Mas Muntas, ya kan. Pak Amin Rais kan lama nggak bersuara. Tiba-tiba Pak Jokowi bilang ini, wah lama juga nggak ada Pak Amin Rais ngomong ya, mana itu ya? Kadang-kadang kita tuh perlu. Oh Pak Jokowi bilang itu? Iya, suara-suara yang memberi kritikan itu supaya kita ini bergerak di jalan yang benar gitu. Nah kalau nggak ada suara-suara kritis, kan jadi hilang harmoni. Nah kan masalahnya kan kritis, kemudian benci, berita bohong, hoax, fitnah kan 11-12, ya kan. Jadi yang isinya caci maki yang memberi kritikan pada Jokowi akhirnya ketutup sama Jokowi bergambar muka babi gitu. Lah padahal kan inti ketidaksukaan kan substansial kan harusnya. Substansinya itu apa yang nggak suka, ya kan? Dan lu bisa terima kalau itu substansi? Ya nggak masalah, bagus dong. KPK, ya apa? Omnibus Law, ya semua aku baca, aku dengerin, untuk aku sampaikan juga. Jadi jangan anggap bahwa aku juga nggak merespon tuduhan-tuduhan itu. Bedanya apa ya? Aku sekarang sejak pilpres sudah lebih banyak diam, lebih banyak diam jempolnya. Bukan posting tapi memantau, tapi juga memberi asesmen, membantu. Nah, aku kan pengen juga menyaksikan Jokowi itu husnul khotimah 2024 itu benar-benar dia menciptakan karya adiluhung yang mau diwariskan pada negeri. Nah itu hanya bisa kalau dia ditemani. Masa kita menjauhi dia, kemudian dia benar gitu. Jadi menurut lo kalau misalnya ada suara-suara kritis pada pemerintah terus dihack, yang melakukan ini sopo ya kita nggak tahu terus dituduh itu pemerintah. Katanya penguasa kan, nggak mungkin ada yang bisa lakukan itu kalau nggak yang sedang berkuasa dong. Berarti kan bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Tapi apa aku ya tahu. Bahkan di dalam lingkaran istana aja atau di lingkaran menteri, lingkaran kabupaten, nggak semua urusan orang-orang di sekitar bupati, gubernur itu ya mesti ngerti. Negara ini kan banyak orangnya, ya kan? Jadi di lingkungan KG aja nggak mungkin semua tahu kamu kok. Kan sebenarnya kan latar belakang lu tuh minum kayak ngombe sih. Kan sebenarnya kan latar belakang lu tuh lengkap, Lid. Maksud gue lu wartawan, lu aktivis, lu juga di era reformasi, lu kan demo-demo terus yang katanya lempar-lempar batu tuh. Nah, sekarang kan lu ada di kekuasaan gitu. Berubah nggak sih seorang Ulin Yusron? Kalau aku sih nganggap enggak. Aku masih gini-gini aja tuh. Beneran. Aku masih tidak yang berubah. Aku ya bukan tipe yang ngebosi.
Aku pernah memimpin sebuah media, melahirkan sebuah Berita media. satu, habis itu dibeli oleh Lipo. Sugi loh ini orang. Bener, sugi loh ini. Halo Mas John. Dia tampangnya aja tampang kere. Ini orang kaya. Itu, tapi kan waktu itu kan nggak sehebat pembelian Detekom sama oleh CT. Ngaco. Atau pembelian Kaskus oleh Jarum. Dan sekarang jadi BUMD. Bersyukur pada rezeki. Semua harus disyukuri. Dan hidupku juga nggak ada yang berubah. Tetap aja menjadi teman yang asik. Aku asik lah aslinya. Aku kelihatannya galak itu kan kalau apa namanya? Kalau Pak Jokowi diganggu? Enggak suka. Pindahin aja itu isunya. Pembicaraan ke apa namanya? Percakapan saja. Apalagi sekarang kan banyak Korea. Ya itu menguntungkan tuh. Drakor sama para pecinta. Ya jadi kalau lu galak kalau apa? Galak kalau? Galak itu kalau misalnya waktu Pilpres itu figur yang sangat melukai. Ya kan? Karena banyak kawan-kawanku. Sehingga aku harus turun gunung. Aku kan punya karir gitu. Di media aku punya karir ya kan? Paling enggak sih. Sa-ele-ele aku. Sa ngadeng-ngadengnya aku. Sebagus-bagusnya aku. Suatu saat aku bisa jadi anggota Dewan Pers. Dulu. Walaupun bayarannya cuma 5 juta. Ya kan? Kasihan tuh anggota Dewan Pers. Kenapa? Gajinya kecil. Padahal kerjaannya wah rame banget lah. Kasihan lah kawan-kawanku. Ya, anyway tapi kan aku punya karir di media. Tapi kan aku turun gunung karena apa? Karena aku nggak pengen negara ini dipimpin oleh Prabowo waktu itu. Dan aku memilih orang biasa, ya kan. Jadi aku bilang bukan politisi. Aku ini mengikuti kata hati aja seperti tagline-ku, apa adanya luar biasa. Ikuti kata hati. 2024 lo akan dukung siapa? Ya enggak tahu sesuai, masih lama. Kan udah mulai ini nih. Yang penting menurut aku bukan siapa 2024. Yang paling penting itu adalah bagaimana Jokowi sukses sampai 2024 menciptakan warisan negeri. Menciptakan legacy, bukan ilusi. Menciptakan satu yang bisa diyakini itu akan dijuangkan. Tapi buat banyak pendukung Jokowi, sekarang juga ada kritis. Aku nggak ikut, aku nggak fokus di situ, nggak mau. Bukan. Berdisak. Dengar dulu, Oke, Pak apa pendukung sih? Jokowi itu juga yang kritis, banyak yang kecewa, misalnya penanganan pandemi. Jadi mereka juga pencalonan anak dan menantu di Solo dan Medan itu kan mereka pendukung Pak Jokowi, bukan mereka haters gitu. Masukan-masukan ini atau kritik-kritik ini kan esensial. Iya, dan disampaikan. Bukan hanya aku ya, karena banyak saluran di sekitar Bapak juga menyampaikan bahwa mendengarkan mencatat itu mencari solusinya. Jadi aku sendiri senang lah banyak masukan, banyak kritikan itu supaya tujuannya pokoknya negara ini baik dan buat Jokowi ini dia berakhir dengan baik dan dia tetap punya kawan banyak di akhir 2024. Yang penting kan itu. Nah, sekarang ini influencer buzzer pendukung Jokowi kan benar-benar disudutkan dan itu memang yang dimaui, ya kan. Padahal sih. Tapi emang kadang-kadang sadis sih, menurut gua. Kadang-kadang ya, kalau udah nyerang sih sadis sih. Lah yang menyerang ini misalnya aku nih, saya ini korban bulian habis-habisan. Jadi ngomong ini forum ini sangat mulia. Tahun 2012 atau 2013 aku kan bongkar Tio Macan, ya kan. Lalu aku membongkar akun jilbab hitam. Jilbab hitam melawan balik aku, menyerang aku dengan menuduh aku melakukan pelecehan seksual. Iya, di Singapura. Yang itu jelas tidak ada faktanya. Tapi jejak digitalnya ada. Ya kan? Dan nggak bisa dihapus. Gitu. Itu, bahan busuk itu dijadikan sebagai alat serangan kalau aku lagi nyerang politik. Terus-menerus itu kayak radio rusak. Putar-putar uang gitu. Jahat, kejam, ya begitu. Nah aku kan nggak baperan, aku yuk masa bodoh, urusan, ya kan. Hidupku nggak di online, hidupku itu di offline. Online itu hanya komplementer dari offline. Nah ini orang yang nggak paham. Kalau orang bipolar, orang yang dua wajah, double face, dia kelihatannya hebat penciptaannya, etis, menguasai semua ilmu, cantik,
keren di sosial media. Padahal di dunia nyatanya dia kucing air. Padahal dia cupu. Apa sih? Nggak ada apa-apanya. Takut semua orang aja takut. Ngajak ngobrol aja takut. Aku enggak. Mau apa? Aku hidupnya itu tatap muka. Datang dengan muka, pulang dengan punggung. Respect sama orang. Mau mendengarkan. Bukan di gadget. Well, apa? Jadi orang menganggap bahwa seakan-akan jagat media sosial itu menjadi segala-galanya. Enggak. Lo tetap punya kehidupan sendiri ya? Iya, jagat yang sesungguhnya itu di dunia nyata, di mana kita ini melakukan perubahan di dunia nyata, bukan perubahan di media sosial misalnya itu. Setiap hari kalau kita perhatikan musuh-musuh Jokowi, mau disebut kadrun kayak, mau disebut itu oposisi, trending topik tiap hari. Dari yang halus sampai yang jahat, semua menyujukan Jokowi. Intinya Jokowi jahat dan Jokowi harus jatuh besok pagi. Kalau trendingnya malam, kalau trendingnya pagi, Jokowi harus jatuh siang hari. Ya kan? Jokowi nggak jatuh-jatuh, nggak ada perubahan, karena juga nggak ada gerakan. Ya kan? Nggak, gue mau pakai masker, gue takut droplets. Aku ya mulai takut karena matamu. Ada demo kami di Tugu Proklamasi, ya nggak akan berubah. Oh yang demo yang kecil-kecil gitu doang. Ya kan? Nggak ada infrastruktur pendukung untuk menyatakan bahwa jadi, mereka harus jatuh. Lo mau bilang bahwa buzzer Jokowi atau influencer Jokowi itu ada karena selama ini menyerang juga nggak kalah sadisnya. Wah, kita malah nggak ada apa-apanya, coy. Duit cekak, ya kan, pasukan juga tercerai-berai, ya kan. Nggak mungkin lah, Lin. Itu logika Kak Rosi, Oci, itu sudah ada pernah diskusi di Kompas TV. Saya baca lihat itu. Berdasarkan pemantauan di media web, serangan pada Jokowi itu 3 kali lipat dari dukungan pada Jokowi. Dari awal tahun sampai sekarang. Tapi kan ada dana influencer. Berapa itu duitnya yang kata ICW? ICW itu ya 90 miliar. 90 miliar dari 2014. Ya, lu dapat berapa persen? Mataram. Apa itu Mataram? Matamu. 2014 sampai 2019. 2020 ini. Kata anak Jaksel, which is itu 6 tahun. Ya kan? Itu 90 miliar dibagi 5. Berapa? Ya kan? Setahun 15 miliar. 15 miliar dibagi 12. 1,9 miliar. Nggak ada apa-apanya dibanding pasang iklan di grup Kompras, Gramedia, atau Sindo News, atau Transkop, atau Tempo. Semua media iklannya jauh lebih besar dari itu. Aku pakai masker biar nggak ada droplets. Gitu loh. Jauh nggak ada apa-apanya. Tapi kalau mau framing doang dengan angka 90, kelihatan wah. Padahal anak selatan bilang, maaf. Iya kan? Ngating sih. Benar nggak? Oke. Ya. Jadi influencer itu ada karena ada demand-nya untuk sosialisasi dan agak bukan murah. ada demand-nya, eranya udah begitu. Eranya udah gitu. Kalau sekarang kita nggak pakai media sosial, akan ditinggalkan. Yo. Ya kan? Mau buktinya aja kita wawancara bukan di TV sosial kok. Ini wawancara di channel YouTube Kompas TV. Itu bahwa masa depan itu ada di digital. Nah, soalnya kalau di terestrial ngomong sama lu kayak gini nggak bisa juga, bro. Nggak masuk. Nggak bisa, jadi lu bangga ya jadi buzzernya Jokowi ya? Loh, gimana? Bangga, saya akan konsisten menemani Jokowi sampai selesai. Karena itu semangat mandat moral secara tidak langsung dari banyak orang yang menginginkan perubahan. Menurut lo, terakhir nih, mana buzzer original? Ya, mana buzzer-buzzeran yang hanya nyari proyek? Gimana melihat indikatornya? Gitu sih. Kalau mau, jadi kalau buzzer itu kan kesannya adalah. Gue bisa lihat lo original sih. Lo original. Buzzer original. Original, rambut juga bukan rambut wig kok. Rambutnya rambut asli. Buzzer original dan kayak itu kelihatan dari bagaimana dia berinteraksi di media sosial. Oke. Kalau bot,
kalau dia itu adalah mesin, maka dia hanya posting, dia tidak melakukan conversation, konvonya nggak ada. Kalau buzzer original, dia punya kehidupan lain, yaitu apa? Kehidupan harian dia itu ada, gitu. Dan dia tidak menutup-nutupi bahwa dia tidak berlindung di balik anonimitas. Oke, ya. Kayak itu lo penting. ya. Makanya saya sudah pernah mengusulkan, ini penting untuk terakhir kalinya. Saya pernah mengusulkan kepada pemerintah agar disampaikan kepada platform media sosial bahwa centang biru di Twitter, centang biru di Instagram, centang biru di Facebook dan YouTube itu diberikan kepada orang yang jelas menyetor identitas. Bukan karena dia public figure. Kayak aku, Twitter aku centang biru. Sombong. Kenapa di Instagram aku nggak bisa centang biru? Tapi aku centang biru karena kamu. Ya kayak gitu. Jadi di Instagram aku nggak dianggap public figure. Ya kan? Padahal udah sepeda Brompton loh. Kurang publik apanya? Ya kan? Gue aja nggak kebeli tuh Brompton. Alah, mau tak buka. Ya itu loh, maksudnya kenapa nggak centang biru itu diberikan kepada orang yang submit data pribadi dia. Bahwa dia tuh real. Okay. Supaya apa? Supaya jagat media sosial bisa diminimalisir keberadaan anonimitas. Ya itu sudah waktunya. Nah kalau di negara-negara otoriter kan anonimitas ada banyak cara untuk menekan. Ya, kan? ya. Kita gimana caranya? Kalau enggak jagat media sosial terus akan dibombardir dengan orang yang nggak bertanggung jawab. Oke. Ini di kamar Rossi nih, Lin. Kalau kamar kan, apa rahasia yang selama ini lu bisa bagi yang selama ini nggak pernah lu buka sebagai seorang buzzer Jokowi? Aduh, aku terlalu banyak rahasia ya, Mbak. Aku sok manis banget sih. Aku ya bingung, apa? Rahasia apa? Nggak ada. Rahasia masa depan ada. Apa tuh? Tahun depan aku lulus S2 IKJ. Itu mah rahasia. Tapi kan habis itu. Habis lulus IKJ, rencana saya akan masuk ke doktoral di ISI Solo. Sekaligus pulang ke Solo. Gila. Itu rahasia masa depan. Kalau rahasia masa lampau, rahasianya banyak. Aku bingung yang mana. Ya, mungkin tentang apa? Rahasia masa depan, kita akan ketemu di Bali karena nanti mungkin ada rahasia masa depan saya akan pensiun untuk tinggal di Bali sebagai penjaga warung dan teh botol di pantai-pantai di Bali. Sekaligus sambilannya adalah menyelam. Alah. Dan sambilannya surfing. Saya tidak mau mendahului. Bulan depan saya akan surfing. Saya tidak mau mendahului Pak Erik, tapi ya kita tunggu aja ya. Di kamar Rossi ini gue senang banget bisa ngumpulin teman-teman ya dari berbagai perspektif. Gue senang banget. Terlepas mereka kadang-kadang di Twitter Ulin sama Andi Arief jajan pingpong bareng kan. Iya, Andi Arief tuh seniorku. Andi Arief itu, ini Andi Arief tuh hebatnya. Andi Arief tuh tahu aku. Dia tidak pernah menyerang aku. Aku respect banget. Dan Andi Arief kalau ada apa-apa dia DM aku. Yes, betul. Dia kontakkan sama aku. Andi Arief keluar dari kasus PRD itu. Datang pertama ke Solo, ketemu aku sebagai ketua waktu itu. Dan sampai sekarang tidak kehilangan kehangatan. Jadi politik ini jangan sampai kehilangan kegembiraan. Ya kan? Hidup kita ini kan aslinya kan ya gini-gini aja. Gitu. Sebenarnya kita emang harus kasih banyak contoh sih, Lin. Gue juga banyak gak bersetuju. Aku sama Rahlan. Ya. Kamu tapi kita tetap main. Ulin sama Andi Arief segitunya di politik berbeda, tweet-tweet screen-screen berbeda. Tapi mereka tetap saling menanyakan, emang kenapa ini? Karena ada hal yang politik satu hal, persahabatan itu di atas semuanya. Selamanya. Persahabatan selamanya, Ci. Seperti cinta selamanya. Ngalah, susu. Tapi gue salut lah. Ulin dan gue ini udah sahabatan, kita udah berapa belas tahun. Kamu waktu itu masih anak-anak di SCTV, bajumu putih, masih cupu, ya kan? Dikejar-kejar laki-laki banyak, kan? Itu kamu masih tahun 2000-an berapa itu? SCTV lah itu kamu. Iya. Lu udah setua ini kan mukanya. Mataram. Aku masih udah umurku 28, konsisten. Lin, thank you banget ya. Dia adalah tetap sahabat gue. Terlepas dengan apapun yang orang bilang tentang dia, gue percaya bahwa he's doing the right thing sih kalau menurut gue. Dan ada satu hal yang selalu gue pegang dari Ulin adalah dia kalau emang udah belain orang karena values, ya dia emang nggak pernah mundur, lempeng gitu. Totalitas, tegak lurus. Udah nggak usah ngegas, ini gue mau closing. Oh, mau closing.
Nah itulah dia. Nanti gue akan ketemuin lagi di kamar Rosi, sahabat-sahabat Rosi. Kita akan bicara bahwa seberapapun kita beda dari pandangan, tapi kita bisa selalu WA, nelfon untuk, apa ya maksud lo? Kenapa? Nggak ada yang lebih indah dari persahabatan. Ya. Thank you Elin ya. Thank you Su. Cik, makasih Cik. Sampai ketemu di kamar Rosi episode berikutnya.